Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafatul Laili. Saya adalah guru fikih di MTS Ar-Rahmah, Telogorejo, Kabupaten Lamongan. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei tahun 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan materi ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar ini, kita buka dengan doa bersama. Seperti biasa, bisa dipimpin ketua kelasnya. Silakan Mbak Isa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirati wal imani wal islami wal ihsan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Apakah ada yang sakit? Yang izin barangkali? Alhamdulillah. Oke, untuk anak-anak semuanya bisa berdiri. Tolong dirapikan bajunya ya. Barangkali ada bajunya yang lupa. Bajunya untuk yang perempuan, peci dan kopiahnya bisa dirapikan ya. Sudah siap semuanya? Jadi sebisa mungkin selama kegiatan belajar mengajar dalam kondisi baju yang rapi, rok atau celana yang rapi, kopiah, peci, kudu juga dalam keadaan benar. Bisa dicek juga di bawahnya barangkali ada sampah yang belum terbuang. Aman? Barangkali ada sampah bisa dibuang di tempat sampah di belakang atau di atas. Oke, posisi duduknya juga bisa ditata anak. Sebisa mungkin selama kegiatan belajar mengajar, posisi duduk dalam keadaan siap, sigap, jangan sampai kepalanya ditaruh di meja atau dalam kondisi ngantuk. Kalau mengantuk nanti bisa izin untuk ambil duduk di kamar mandi. Oke, siap? Siap? Sebelum saya mulai untuk kegiatan belajar mengajar, saya ada beberapa pertanyaan kepada kalian semuanya yang bisa nanti angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, apa keutamaan sedekah dalam Islam? Ada yang tahu? Silakan ya, Mbak Iza. Yang lainnya? Ada. Oke, saya lanjut untuk soal yang nomor 2. Apa perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah?
bisa langsung angkat tangan. Ya ada. Oke, lanjut nomor 3. Bagaimana hukum memberikan sedekah kepada pengemis dalam Islam? Ada tahu? Yang tahu bisa langsung angkat tangan. Ada. Oke, lalu soal yang terakhir, soal yang nomor 4. Siapa sajakah yang berhak untuk mendapatkan sedekah, hibah, dan hadiah? Ada yang tahu? Silakan, barangkali ada yang bisa anak. Oke, jadi nanti saya ulas kembali di pembelajaran inti ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Membiasakan untuk melakukan sedekah, hibah, dan hadiah. Sebisa mungkin kita mempraktekkan hal tersebut dengan keadaan yang benar. Jadi biasakan sedari kecil, sedari masih anak-anak sampai besok tua untuk selalu melaksanakan sedekah, hibah, dan juga oke, anak-anak, kita sudah mulai masuk pada kegiatan inti ya. Bisa diperhatikan ke depan. Tolong diperhatikan video tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Adapun sedekah adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan untuk hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hibah itu adalah sesuatu pemberian yang diberikan kepada orang lain secara cuma-cuma dengan tujuan juga satu, tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan tujuan untuk memuliakan atau memberi penghargaan. Itu perbedaan antara sedekah, hibah, dan juga hadiah. Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada kalian. Ya. Jika seorang siswa mempunyai uang saku dari kedua orang tuanya, apakah boleh diberikan kepada sedekah Jumat di sekolahannya? Lalu pahalanya apakah mengalir ke kedua orang tuanya atau cukup sampai di anaknya? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa? Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Ya, bisa. Siapa lagi? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Sudah? Oke, selanjutnya, soal selanjutnya. Apa yang saya pegang ini anak-anak? Seandainya buku ini saya sedekahkan kepada teman saya atau tetangga saya yang non-muslim, boleh atau tidak? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Selanjutnya lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua. Apabila buku ini bukan milik saya, ya, tapi milik orang lain, apakah boleh saya sedekahkan atau saya hadiahkan kepada orang lain? Siapa yang bisa jawab? Ya, bisa. Yang bisa menjawab? Soal yang terakhir. Apabila saya tidak punya harta apapun
Silakan Mbak Izin. Apa? Ya, karena selanjutnya siapa yang bisa menjawab? Oke, nggak ada? Cukup? Saya ulas lagi soalnya. Yang pertama tadi, ketika si anak mau memberikan uang sakunya kepada Jumat berkah di sekolahannya, boleh atau tidak? Maka jawabannya adalah boleh. Lalu pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya atau tidak? Iya, karena itu uang dari orang tuanya. Selanjutnya, seandainya buku ini saya sedekahkan kepada teman saya atau tetangga saya yang muslim, boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Tetapi pahalanya tidak akan sama ketika kita berikan kepada saudara kita yang sesama muslim. Lalu seandainya buku ini bukan milik saya tapi mau saya sedekahkan kepada orang lain, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena ini bukan hak saya, bukan milik saya. Dan soal yang terakhir, ketika saya tidak punya apapun untuk saya sedekahkan, tidak punya harta, tidak punya benda, apakah saya masih berhak untuk bersedekah? Boleh bersedekah? Jawabannya adalah boleh, karena sedekah itu tanpa nominal. Tidak bisa pakai uang, bisa pakai barang. Tidak bisa pakai barang, bisa pakai tenaga kita. Tidak bisa pakai tenaga kita, bisa pakai pikiran. Dan terakhir, kalau tidak punya apa-apa, cukup memberikan senyuman kita kepada saudara sesama muslim. Oke, dari sini bisa dipaham? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya minta 2 orang anak perwakilan untuk maju ke depan mempraktekkan sedekah yang diberikan. Kalian pernah tidak sedekah atau berikan hadiah kepada orang lain? Pernah atau tidak? Silakan, siapa yang berkenan untuk maju ke depan? Dari sini, sini praktek. Praktek apa? Menyaksikan. Oke, sudah. Dia. Oke, silakan Mbak. Sini dulu. Yang keras, Mbak. Bisa diulang lagi. Jadi anak-anak, apa yang dilakukan sama teman kalian ini adalah contoh praktek memberikan sedekah kepada orang lain dan juga memberikan hadiah kepada orang lain. Sebisa mungkin kita memberikan hadiah atau memberikan sedekah tidak boleh menyakiti, menghina, mengejek kepada orang yang kita beri sedekah ataupun hadiah. Bisa dipaham? Di antara 5 soal yang saya bagikan di masing-masing lembaga kerja kalian, apakah sudah didiskusikan? Sudah. Saya minta kalau itu masing-masing kelompok maju perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Mulai dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesimpulan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Menurut kelompok kami, kesimpulan dari sedekah, hibah, dan hadiah adalah sedekah adalah pemberian sesuatu untuk orang yang membutuhkan dan tanpa mengharapkan imbalan. Sedekah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hibah adalah memberikan
perbedaan antara sedekah hibah dan hadiah. Kalau sedekah itu tanpa melihat nominal. Kita tanpa punya harta atau barang atau benda itu kita bisa sedekah dengan yang lainnya, seperti tenaga, pikiran, atau senyum terbaik kita kepada saudara sesama muslim atau kepada orang lain juga tidak apa-apa. Lalu hibah itu adalah pemberian secara cuma-cuma tapi dengan nominal yang lumayan besar. Contoh, seorang ayah yang memberikan sebidang tanah kepada anaknya, atau seorang suami yang memberikan upah kepada istrinya. Lalu yang terakhir hadiah itu adalah pemberian kepada orang lain dengan tujuan untuk memuliakan atau memberikan penghargaan kepada orang lain. Semuanya sama, semuanya sama, yaitu sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui harus dilandasi dengan rasa ikhlas tanpa menggunakan imbalan apapun. Oke, nanti setelah itu lembar kerja masing-masing bisa dibawa pulang dan didiskusikan lagi. Barangkali ada lagi pertanyaan atau kesulitan bisa ditanyakan di lain kesempatan. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat dan membuka